Selamat datang kembali di channel Kadiko. Di video ketiga kali ini, Kadiko akan mencoba melanjutkan mengenai alur cerita film berjudul Escape to Victory. Video keempat maksudnya, sorry. Dan mungkin langsung saja ya, tidak usah banyak tanya ataupun omong lagi, mending saksikan saja. Ini dia kelanjutan videonya. Sementara itu, bala bantuan dari Heads terlihat akan menjebol sebuah tembok gorong-gorong. Ya, ternyata gorong-gorong itu mengarah ke sebuah stadion di kota Paris bernama Stadion Columbus. Ya, stadion ini yang nantinya akan dipakai oleh para pemain dari tim tawanan melawan tim nasional Jerman. Dan ujung dari penjebolan tembok ini yaitu sebuah locker room atau ruang ganti pemain yang nantinya akan dipakai oleh tim dari para tawanan perang. Setelah menyisiri gorong-gorong itu, mereka pun kembali dan berkumpul di rumah singgah. Di sana, mereka mulai memutuskan rencana yang matang bahwa mereka butuh orang untuk bisa menginformasikan hal itu secara langsung kepada para anggota tim. Mereka menunjuk Heads untuk kembali ke camp dan menyerahkan diri ke tentara Nazi, dan kemudian menginformasikan hal ini kepada para anggota tim. Heads pun kaget tentunya. Ya, karena dia dengan susah payah kabur dari camp dan saat ini dia malah disuruh kembali untuk masuk lagi. Awalnya Heads tidak mau, tetapi setelah berpikir-pikir lagi, Heads setuju dengan rencana tersebut. Karena jika tidak ada orang yang memberitahukan hal ini secara langsung kepada para anggota tim, rencana ini akan gagal dengan sia-sia tentunya. Scene pun berlanjut. Heads sudah tertangkap oleh tentara Nazi dengan dibawa dengan menggunakan mobil. Ya, di dalam camp, Heads langsung memberikan simbol kepada Kolonel Waldron. Heads akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan hukuman. Ya, dia akan berada di dalam ruangan yang terpisah dengan tawanan-tawanan yang lain. Kolonel Waldron dan Mayor Ross langsung memberitahukan ini kepada Kapten Colby, di mana mereka membicarakan bahwa Heads di sini untuk menyampaikan sebuah rencana bahwa dia mungkin di luar sana sudah menyiapkan sebuah pelarian untuk kalian yang akan bermain bola nanti. Dan Kolonel Waldron meminta kepada Kapten Colby untuk memasukkan nama Heads kembali ke dalam skuadnya. Tapi Kapten Colby keberatan karena mungkin Mayor von Steiner tidak akan menyetujuinya. Mereka pun langsung menemui Mayor von Steiner dan di sana Kapten Colby sudah menyiapkan semua alasannya. Ya, bahwa Heads yang baru saja tertangkap lagi oleh tentara Nazi harus kembali masuk ke dalam skuadnya karena dia adalah satu-satunya penjaga gawang yang ia miliki untuk saat ini. Lalu Mayor von Steiner menanyakan kepada Kapten Colby, kemana Terry Palmer? Yang dari pertama, dia merupakan seorang penjaga gawang di skuadnya. Kapten Colby pun langsung menjawab Mayor von Steiner dengan sebuah argumen yang kuat bahwa Terry Palmer mengalami cedera tangan yang membuatnya harus menepi dan tidak bisa melanjutkan untuk ikut ke dalam skuadnya. Lalu pada akhirnya, Mayor von Steiner pun mengizinkan Heads untuk kembali masuk ke dalam skuad Kapten Colby. Scene pun berlanjut, di mana Kapten Colby sudah berada di dalam ruangan tim. Ya, di sini Terry Palmer akan diciderai dengan sengaja oleh Kapten Colby agar Mayor von Steiner bisa percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Kapten Colby bahwa Terry Palmer memang cedera. Kapten Colby pun langsung mematahkan tangan dari Terry Palmer dengan menginjaknya. Scene pun berlanjut, di mana semua anggota tim akan berangkat ke Stadion Columbus menggunakan kereta dan dijaga oleh para pasukan tentara Nazi. Di sana juga terlihat banyak tentara yang sedang berjaga demi keamanan pertandingan ini. Sesampainya di stadion, para pemain pun langsung masuk ke dalam ruang ganti pemain. Dan di sana, Kapten Colby melihat sebuah kolam kecil yang mana nantinya bala bantuan dari luar akan mencoba menjebol kolam itu dari bawah tanah. Sementara itu, bala bantuan Heads terlihat akan melancarkan aksinya dengan memblokade jalan, dan kemudian mereka terlihat turun untuk menyusuri gorong-gorong. Mereka saling bekerja sama untuk bisa menjebol dinding gorong-gorong tersebut sampai akhirnya mereka dapat menjebol ke permukaan yang mengarah ke sebuah kolam kecil di dalam ruangan ganti pemain milik tim Kapten Colby. Pertandingan pun akan segera dimulai. Tim mulai masuk ke dalam lapangan. Setelah kedua tim selesai menyanyikan lagu kebangsaan mereka, para pemain mulai menempatkan diri ke posisinya masing-masing.
Sebelum pertandingan dimulai, Mbak Aisyah ini nyuruh anaknya untuk berlari ke Heads dan memberikan bunga. Anaknya Mbak Aisyah ini ngasih kode ke Heads, setengah babak, setengah babak. Yang artinya tim mereka hanya cukup bermain untuk setengah babak saja. Heads pun langsung ngasih kode ini ke Kapten Colby. Dan Kapten Colby kemudian membuang bunganya ke tribun penonton. Kick off babak pertama pun dimulai. Baru saja laga dimulai, Heads melakukan blunder, di mana Heads berniat ingin menepis bola dari hasil tendangan sepak pojok. Tetapi dia malah tidak menjangkau bola itu. Dan justru bola itu disundul oleh pemain Jerman. Bola itu masuk. Skor pun 1-0 untuk tim nasional Jerman. Pertahanan tim sekutu pun diacak-acak oleh para penyerang Jerman. Alhasil, gol kedua pun terjadi. Pemain Jerman melepaskan sebuah tendangan yang sebenarnya tidak cukup keras ke gawang Heads. Tetapi kembali lagi, Heads tidak mampu menepis tendangan tersebut dan skor pun bertambah untuk kedudukan Jerman. Pertandingan ini berjalan tidak normal. Beberapa kali pelanggaran terjadi, tetapi wasit tidak mengeluarkan satu kartu sedikit pun. Bahkan para pemain dari kedua tim ini terlibat keributan. Puncaknya, pemain Jerman menekel keras penyerang dari tim sekutu yang membuatnya cedera. Yang terpaksa, tim sekutu harus bermain dengan 10 orang karena tidak ada pemain pengganti lagi. Dan wasit tidak mengeluarkan kartu merah ataupun kartu kuning untuk pemain Jerman. Pertandingan dilanjutkan lagi. Walaupun dengan 10 orang, ya susah juga. Terbukti bek sekutu melakukan tackle keras ke pemain Jerman di kotak penalti. Alhasil, penalti untuk tim nasional Jerman. Eksekusi penalti pun dijalankan baik oleh pemain Jerman. Dan skor pun bertambah menjadi 3-0 untuk kedudukan tim Jerman. Setelah gol ketiga, gol keempat pun terjadi. Berawal dari blunder Heads yang tidak bisa mengcover areanya, bola ditendang oleh pemain Jerman. Dan lagi-lagi bertambah menjadi 4-0 untuk kedudukan tim Jerman. Petaka kembali menyusul untuk tim sekutu. Berawal dari aksi individu Kopral Luis Fernandes melewati pemain lawan, dia dijegal oleh dua bek dari Jerman yang membuatnya terjatuh. Dia terlihat kesakitan memegang tangannya. Dan ternyata dia mengalami cedera di bahu sebelah kirinya yang terpaksa dia harus ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan tim sekutu akhirnya akan bermain dengan 9 orang pemain lawan 11 pemain Jerman. Pertandingan dilanjutkan. Pemain Jerman terlihat beberapa kali melanggar main dari sekutu. Tetapi ya, wasit membiarkan saja. Sampai-sampai ketika mereka sedang membuild up serangan, bola berhasil ditangkap oleh Heads. Tetapi kepala Heads ditendang oleh pemain Jerman. Wasit yang berada di depannya persis malah tetap melanjutkan pertandingan dan tidak meniup peluit. Bola yang terlepas dari genggaman Heads langsung diambil oleh bek sekutu, di mana mereka akan melakukan counter attack dari sisi kiri, melakukan sebuah crossing, dan kemudian bola disambut oleh penyerang dari sekutu, dan gol balasan pun terjadi. Skor pun menjadi 4-1. Sekutu memperkecil kedudukan. Para penonton pun bersorak gembira merayakan gol dari tim sekutu yang membuat satu stadion bergemuruh. Heads yang terluka di pelipis matanya, pandangannya kabur dan bingung dengan apa yang terjadi. Teman-temannya berlari ke arahnya dan memberitahukan bahwa kita telah mencetak satu gol balasan. Sementara itu, bala bantuan Heads terlihat berhasil menjebol sebuah dinding gorong-gorong dan bersiap untuk menjebol ke permukaan. Babak pertama pun selesai. Para pemain akan kembali ke ruang ganti pemain. Di dalam ruangan tim, Kapten Colby dan Heads terus saja memandangi kolam kecil itu. Dan Heads bilang kepada teman-temannya untuk bersiap-siap bahwa kita akan segera kabur dari stadion ini. Kolam pun berhasil dijebol. Bala bantuan Heads menyiapkan tangga dan menyuruh mereka untuk cepat turun. Mereka mulai turun satu persatu, sampai pada akhirnya salah satu pemain bilang kepada Kapten Colby bahwa kita harus melanjutkan pertandingan karena kemungkinan kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kapten Colby yang mendengar ini langsung menyuruh semua anggota timnya untuk kembali ke lapangan guna menyelesaikan pertandingan ini. Tetapi Heads tidak mau dan terjadi banyak keributan di sini. Para pemain lain menyuruh Heads untuk ikut bersamanya. Tetapi Heads tidak mau dan pada akhirnya Heads memilih untuk pergi. Tetapi Kopral Luis Fernandes lalu memohon kepada Heads untuk kembali ke lapangan. Bahwa tim ini membutuhkan Heads. Dan kemudian Heads berubah pikiran. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk melanjutkan pertandingan.
Di atas tribun, terlihat Mbak Aisyah dan Kolonel Waldron serta Komandan Sherlock terlihat kebingungan dengan kondisi ini. Karena seharusnya pada jeda babak pertama, mereka sudah kabur dan tidak memilih untuk melanjutkan pertandingan. Tetapi, lain lagi yang terlihat. Mereka malah melanjutkan pertandingan ini. Kick-off babak kedua dilanjutkan. Walau dengan 9 orang, jalannya laga kali ini dikuasai oleh tim sekutu. Ya mungkin Jerman agak menurunkan tempo permainannya ya, karena mereka sudah unggul. Beberapa kali sekutu membuat ancaman yang membahayakan pertahanan Jerman. Dan berawal dari serangan cepat yang dilakukan oleh Carlos Ray, dia berhasil melakukan solo run dan melewati banyak pemain dari Jerman. Dia pun melakukan 1-2 dengan pemain lain. Dan ketika dia berhasil one on one dengan kiper, dia lebih memilih untuk menggocek kiper dan kemudian menendang bolanya ke dalam gawang. Skor pun bertambah menjadi 4-2. Sekutu memperkecil kedudukan mereka. Pertandingan pun berlanjut. Kali ini, Hetz kesurupan. Beberapa kali, dia membuat penyelamatan krusial untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan para pemain Jerman. Sekutu lagi-lagi bisa mencetak gol ketiganya melalui skema serangan balik, di mana tendangan dari striker mereka tidak bisa diamankan oleh kiper lawan. Alhasil, bola rebound mengarah ke pemain sekutu yang lain. Kemudian ditendangnya dan masuk ke dalam gawang. Skor pun menjadi 4-3. Sekutu mulai mengajar ketertinggalan mereka dari Jerman. Para penonton pun kembali bersorak ria atas gol ini. Begitu juga dengan Komandan Sherlock dan Kolonel Waldron. Dia sangat antusias dan tidak menduga dengan hasil ini. Dan dia mengapresiasi semangat dari para anggota tim. Kembali lagi ke pertandingan. Setelah terciptanya gol ini, Sekutu mulai mengambil alih kendali permainan, di mana pemain mereka mulai mengeluarkan skill dan potensinya masing-masing. Walau kerap kali mereka sering dilanggar dan diperlakukan kurang menyenangkan oleh para pemain Jerman, mereka tetap semangat dan tampil Spartan demi bisa mengimbangi perlawanan dari permainan Jerman. Sebenarnya, Sekutu sempat mencetak gol penyeimbang, tetapi hakim garis mengangkat bendera, yang berarti wasit membatalkan gol tersebut karena pemain Sekutu dinyatakan dalam posisi offside. Para pemain Sekutu pun langsung melakukan protes kepada wasit, karena menurut mereka, gol ini seharusnya disahkan. Dan jelas, pemain kami tidak dalam posisi offside. Kapten Colby sangat marah dan muak atas keputusan wasit ini. Dan dia terus memprotes wasit. Tetapi tetap saja, protes mereka tidak membuahkan hasil. Dan keputusan wasit harus mereka hormati. Pertandingan kembali dilanjutkan. Kali ini, Kopral Luis Fernandes meminta kepada Kapten Colby bahwa dirinya ingin bermain kembali. Kapten Colby pun langsung mengizinkan Kopral Luis Fernandes untuk bisa kembali bermain. Dan Kopral Luis Fernandes akhirnya diizinkan kembali untuk bermain oleh wasit. Pertandingan pun tersisa 5 menit lagi. Dan di sini terlihat Kopral Luis Fernandes mengeluarkan skill individunya walau dengan kondisi kesakitan. Di sini dia kerap kali diganggu oleh para pemain Jerman dengan memukul bagian yang sakit. Tetapi Kopral Luis Fernandes mampu tetap berdiri tegak dan juga mampu mendribel bola dengan sangat baik. Puncaknya, ketika dia mengirimkan sebuah umpan kepada Kapten Colby di sisi sebelah kanan, dan Kapten Colby terlihat mengirimkan sebuah umpan silang ke kotak penalti. Dan tiba-tiba, boom! Kopral Luis Fernandes melakukan tendangan salto yang tidak bisa ditepis oleh kiper lawan. Alhasil, Sekutu pun menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Gol ini membuat riuh satu stadion. Tak terkecuali Meyer von Steiner. Meyer von Steiner menjadi satu-satunya yang berdiri dari pihak Nazi. Dia sangat histeris dengan gol yang terjadi. Dan hal ini membuat semua petinggi Nazi kebingungan terhadap perilaku dari Meyer von Steiner. Pertandingan kembali dilanjutkan ya. Dan kali ini petaka sesungguhnya terjadi. Charles Ray melakukan pelanggaran kepada pemain Jerman di kotak penalti. Dan alhasil 1 menit sebelum pertandingan selesai, Sekutu diganjar penalti. Protes yang dilakukan oleh para pemain Sekutu pun tidak akan mengubah hasil dari keputusan wasit. Para pemain yang sudah kelelahan akhirnya hanya bisa pasrah dan mempertaruhkan semuanya kepada Hetz. Penalti pun akan segera dilakukan dan Hetz sudah bersiap-siap. Jeng 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 jeng. Dan apa yang terjadi? Hetz berhasil menangkap tendangan dari pemain Jerman dan peluit pun akhirnya ditiup oleh wasit. Hetz pun langsung berbahagia dan berjingkrak-jingkrak seperti layaknya anak kecil. Para pemain lain pun langsung mengarubungi Hetz dan menjunjung Hetz seperti layaknya seorang pemenang. Dan hasil ini membuat satu stadion bergemuruh dan bersorak-sorak ria. Imbang rasa menang. Ya, itu yang bisa dirasakan oleh tim Sekutu. Perjuangan mereka
telah membakar semangat para penonton. Dan tiba-tiba penonton menjebol tribun dan mulai berlari ke tengah lapangan untuk bisa merayakan imbang rasa kemenangan ini bersama dengan para pemain sekutu. Mereka berlarian ke dalam lapangan dan hal ini membuat para petinggi Nazi kebingungan dan segala keamanan pun menjadi sangat berantakan. Para penonton pun saling membaur satu sama lain dan mereka mulai mengerubungi semua anggota tim, dan ternyata semua anggota tim memanfaatkan situasi ini. Mereka mulai mencopoti jersinya. Bahkan ada penonton yang sengaja menutupi pemain dengan jas agar bisa mengaburkan pandangan dari para tentara Nazi. Semua anggota tim sekutu pun lenyap dan membaur bersamaan dengan para penonton yang mulai terlihat menjebol pintu stadion. Dan akhirnya mereka bisa kabur dan bebas lewat pelarian yang tidak disengaja ini. Begitulah film ini berakhir. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Support terus channel Kadiko agar bisa berkembang setiap harinya. Kadiko pamit undur diri dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.